Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Aku nggak bikin live ya. Aku trauma live yang kayak kemarin. Ntar udah ngomong gambarnya diem aja. Aduh, suaranya Mas Teh habis guys. Sehat semuanya ya orang baik. Amin. Semoga semuanya sehat, diberikan keberkahan, gak ada yang sakit. Bismillah. Semuanya diberi kesehatan selalu. Amin. Hari ini kan memang waktunya Mas Teh istirahat ya. Jadi teman-teman yang nggak tahu, Mas Teh kasih tahu. Jadi Sabtu Minggu Mas Teh harus kerja, nyanyi di panggung. Senin itu hari istirahat. Jadi yang WhatsApp saya cicil balas-balas di hari Senin biasanya. Nah, minyak bidara juga Mas Teh kirim di hari Senin. Jadi kebetulan banget hari ini juga masih ada kegiatan. Dan ini pun aku baru pulang teman-teman. Aku baru sampai rumah, baru selesai cuci muka, bersih-bersih, mapan tidur, juga belum bisa tidur. Di luar dingin tapi aku ngerasanya gerah. Tadi ada celotehan lucu yang disampaikan Crondol yang bikin aku tuh pengen ngomong sama kalian. Siapa tahu ini jadi bahan kewaspadaan ya. Buat seru-seruan aja, kalian nggak perlu percaya. Kita lihat ke depannya. Tadi pas Mas Teh baru sampai, dia tuh sebenarnya bukan pas baru sampai, dari perjalanan saya hari ini tuh dia ngintilin saya sejak saya di Ketapang. Jadi Mas Teh itu, amin insya Allah, minta doanya teman-teman. Mas Teh ada rencana untuk haul orang tua tanggal 12. Jadi Mas Teh tanggal 6 ulang tahun. Mas Teh pengen bikin akikah tanggal 12 itu. Insya Allah amin kalau Allah kabul, pengen bikin haul orang tua. Mamaku kan meninggal tanggal 12 Desember 2019 sih, kalau tidak salah. Jadi hari ini tuh ada kegiatan. Selesai kegiatan berembuklah aku di balai itu. Nah, pas di balai itu kan memang balai itu kan nggak tertutup ya ruangannya. Itu tuh udah berkali-kali Crondol bilang, pulang jangan kena angin ini nanti sakit. Pulang jangan, itu ngoceh sepanjang jalan. Sampai aku udah pulang, pas turun dari mobil, dia agak setengah ngegas, dia ngomongnya agak setengah apa ya? Mungkin kita beranggapan itu kasar ya, tapi itu protek dari seorang adik ke kakak gitu istilahnya tuh. Kayak kamu tuh dikasih tau kok nggak dengerin sih gitu. Sedangkan dari parkiran mobil ke kontrakannya Mas itu kan harus ke dalam lagi kan, parkirannya di depan jalan gitu. Terus ya kan mau jalan nggak jalan, aku tetap harus lewat ini, aku gituin, harus keluar, harus kena angin karena memang gitu. Dan memang jujur teman-teman, sorry, angin itu hari ini sore malam ini ya,
untuk Jabodetabek. Aku nggak tahu kalau tempat lain. Rasanya lebih menusuk tulang. Rasanya lebih menusuk tulang. Kayak anginnya tuh kayak mengandung air gitu loh. Kayak angin AC tau nggak? Tapi jujur saya pribadi barusan udah ngoceh sama Wardi kok. Saya ngidupin AC di rumah. Di luar lagi dingin. Tapi saya masih merasa panas. Jadi teman-teman, dari beberapa hal yang kemarin saya sampaikan, bahkan ketika aku merasa tenang, sunyi, sepi, di mana sorenya hujan, malamnya eh, dingin cuacanya, tapi saya tetap merasa gerah dan saya susah tidur. Namanya orang gemuk ya, maaf ya, ini agak, mungkin kalian jangan anggap jorok, tapi apa tuh dek? Kedengeran nggak di video? Kayak suara ledakan di bagian dapur. Saya kan gemuk ya, jadi walaupun dingin kayak gini, AC-nya nyala, kadang kipas juga saya nyalain. Ini leher saya biasanya kadang suka basah kalau dari itu, suka bikin kebangun karena memang gerah. Itu yang saya rasakan, meskipun hawanya panas. Nah, poinnya kembali ke yang disampaikan Cerondol. Dia tuh ngoceh yang agak terlalu keras. Pas saya berjalan arah dari mobil, dari parkiran mobil menuju ke rumah, ke kontrakan, coba kamu lihat itu apa? Kamu perhatikan itu apa? Nah, pas disuruh memperhatikan itu apa, itu di langit itu memang aku jujur tidak yakin kalau itu tuh siluman atau itu tuh orang. Bentuknya hampir sama seperti manusia, artinya kayak manusia terbang, apa ya? Batman. Kalian tahu Batman? Yang apa? Tokoh kartun ya, superhero. Tokoh superhero namanya Batman. Itu hampir kayak gitu, tapi menurut aku ya nggak. Oh, kalau bahasa ininya kalong. Tahu kalong? Apa ya? Kelelawar gede itu loh, Rek. Nah, memang berkeliaran atau terbang. Nah, secara garis besar kalau di aku dulu, di orang dulu tuh bilang kalau hati-hati, itu kalong itu kalau terbang di atas kita itu lagi nyebarin tumo atau nyebarin apa? Apa sih bahasa Indonesia tumo itu? Kutu. Jadi kalau kita dulu sering diomongin sama Simbah tuh, hati-hati enek lowo, enek kalong, itu tuh lagi nyebarin kutu ke rambut kalian, nanti rambutnya gatel. Dan itu tuh nggak tahu real atau memang mitos atau apa, aku sampai sekarang juga nggak tahu. Tapi memang Simbahku dulu hati-hati kalau misalnya pas ada kelelawar atau lowo atau ada kalong tadi, kalau pas lewat depan kita atau di atas kita, kita bergeser. Kita nggak usah sampai mereka lewat di atas kita, karena mereka tuh gendong kutu, kata Simbahku. Aku melihat beberapa makhluk itu memang, tapi nggak terlalu banyak sih, ada beberapa. Mungkin kayaknya ada 3. Sebelah sana, sebelah sini 6, 7, hampir 7. Kalau saya nggak salah itu ada 7 kelelawar itu. Tapi kalongnya itu cenderung seperti manusia kalau menurut aku, karena tangan sama apa sayapnya dia untuk terbang sama bagian belakang itu tuh kayak kaki orang, karena menurut aku lebar, panjang, tidak seperti kalong yang pada umumnya. Kalau Cerondol bilang pas aku sudah sampai rumah, itu saya nyebar kayak itu gitu kan. Kamu lupa ya, dulu mereka tuh suka nyebarin penyakit, nyebarin virus dan lain sebagainya. Aku sih nggak se-expect itu ya, dengan bahasanya Cerondol yang bilang katanya kalong ini tuh menyebarkan penyakit, kalong ini menyebarkan virus dan lain sebagainya pada zaman dulu. Aku juga nggak terlalu expect bahwa, expect itu apa ya, maksudnya aku nggak terlalu berarah ke situ gitu loh dari statementnya dia. Dan setelah aku perhatikan, enggak, ini mah kalong biasa, dan aku nggak mau berpikir yang enggak kan gitu. Jujur memang anginnya ini angin yang nggak sewajarnya teman-teman. Jadi, dan aku coba untuk nalar, coba untuk aku cerna bahwa dia bilang kalau di masa lalu itu ini bawa penyakit gitu loh. Kalong itu tuh bisa bawa penyakit buat kita, ngejatuhin penyakit sama kita. Dan disitulah aku mulai teringat dengan beberapa hal dulu yang dilakukan oleh Simbahku, di mana memang kalau ada kalong yang lewat di atas kita tuh hati-hati, nanti rambutnya gatel, ada tumonya, ada kutunya. Itu dulu yang disampaikan Simbah. Akhirnya aku harus berspekulasi dengan dia menyampaikan itu. Sebenarnya wujudnya dia adalah sayang ke saya, karena dia bilang untuk
kamu tuh cepet pulang, jangan jangan kena angin ini nanti kamu sakit, ayo undang pulang gitu. Pas terakhir di mobil tuh dia agak 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 nyentak, agak-agak apa ya, agak menekankan bahasanya. Jadi aku juga bilang yo, aku juga setengah marah dengan bilang iyo tuh karena dia tuh bawel banget gitu loh. Maksudnya dia memang betul mengingatkan supaya nggak kena angin ini, supaya nggak sakit. Aku berspekulasi juga bahwa sebenarnya awalnya aku nggak mau terlalu berprasangka yang enggak ya, tapi makhluk-makhluk yang di atas yang aku lihat seperti kelelawar atau seperti lowo ini, katanya Trondol juga bisa dilihat sama kalian. Coba kalian yang memiliki sensitivitas silahkan dilihat apakah memang melihat makhluk itu. Warnanya hitam, hitam legam persis kayak kelelawar tapi kayak orang. Jadi yang pasti menurut Trondol makhluk ini tuh lagi nyebarin penyakit hari ini. Jadi aku sarankan teman-teman yang lagi di luar sekarang mendingan di rumah. Kalau memang harus kerja ya nggak apa-apa sih kalau kerja ya, insya Allah. Kalau aku sih yakin begini, kalau orang-orang kerja yang di luar saya jualan makanan, jualan dagangan dan lain sebagainya, itu kan kerja, itu kan ibadah ya. Ibadah di jalan Allah dengan sisi ibadah yang lain, yaitu jualan nyari rezeki, mengais rezeki. Insya Allah Allah lindungi. Tapi kalau kalian yang nggak merasa, nggak punya kepentingan, mendingan pulang. Sama satu lagi, kalau bisa sih jangan jangan terlalu menggampangkan kesehatan. Saran saya untuk lebih menjaga kesehatan karena ini bisa akan mempengaruhi kalian yang mungkin akan apa ya? Ini simbol sebagai banyaknya orang sakit atau banyaknya orang yang kurang kurang aware dengan kesehatannya. Apalagi kita kan sedang dalam posisi menuju ke puncak musim ya, musim hujan. Jadi aku rasa ini juga akan banyak sekali orang-orang sakit, tapi makhluk ini akan lumayan mempengaruhi, akan menjadi dominan di balik sakit yang sedang kalian rasakan. Atau mungkin saja sakit yang menyerang kalian itu juga didominasi karena campur tangan si kelelawar ini. Itu maksudnya. Jadi saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi harapan saya memang mudah-mudahan ini jadi bahan kewaspadaan buat kalian untuk kehati-hatian kalian. Silakan kalian cerna sendiri, coba sekarang keluar rumah malam ini untuk Jabodetabek, terus nggak usah badan kalian, tangan kalian aja depan pintu, kalian rasakan anginnya gimana. Kalau yang sensitif, saya yakin kalian bisa mengerti bahwa oke, sedang hujan, oke habis hujan, oke habis ini, habis itu. Dingin itu wajar, tapi kalian yang sensitif aku yakin bisa merasakan dinginnya ini bukan dingin biasa. Dinginnya ini bukan dingin sewajarnya. Ada simbol penyakit. Kenapa Mas Tulus bilang ada simbol penyakit? Aku barusan aja sebelum bikin video ini, aku melihat angka tanggal 2 dan lumayan unik ternyata ya tanggal 212 ini. Tapi aku malas bahasnya, teman-teman banyak minta juga. Oke, baik. Ini apa? Nah, aku menghitung ya, tadi sempat aku cerna juga untuk tanggal 2, 12, 2022. Nah, ini. Jadi aku sempat merinci apa yang aku hitung dari angka 2, 12, 2022. Hal terkuat yang saya rinci di sini simbolnya, hal terkuat ya teman-teman, sekali lagi yang terkuat simbolnya adalah penyakit, simbolnya adalah virus. 2 ini simbol basah, 2 ini simbol orang sakit, simbol virus, simbol penyakit yang bisa berkembang di air, penyakit yang asalnya dari air, itu angka 2. Jadi aku tadi sempat ngerinci sendiri sebelum aku ambil video ini. Aku coba hitung sendiri. Memang 2 ini ya, di tanggal 2 Desember ini kemungkinan ini bukan dari segi pandang Trondol ya, bukan dari segi metafisik, bukan dari segi gaib, tapi dari segi ilmu cocoklogi yang saya bisa atau yang saya punya. Kemungkinan hari ini tuh kayak ada peneluran virus baru, ada penyebaran virus baru, pemanfaatan virus ini sengaja disebarkan untuk mencari keuntungan, misalnya oleh bangsa jin atau orang-orang tertentu yang memanfaatkan ini, itu sangat mungkin. Kemudian
simbol virus yang lahir atau virus yang baru bangun atau virus yang bisa berkembang dengan merebak dengan cepat di sini di angka 2 ini juga muncul lumayan kuat. Jadi teman-teman harus hati-hati. Yang terakhir, nah 2122024 itu tuh ada simbol angin yang menggunakan atau yang terbawa atau yang terpaket atau yang terikat dengan air teman-teman. Jadi cuaca ekstrim, angin kencang bareng dengan hujan ini akan lumayan. Ketika sedang tidak hujan mungkin tidak akan ada puting beliung atau tidak akan ada badai atau angin kencang. Tapi di angka 2 ini kalau dihitung secara hitungan angkanya saya sambung-sambungkan kemudian saya cerna, ini ada perlambang air yang terikat dengan angin tapi lumayan kuat sehingga ketika sedang hujan kemungkinan cuaca ekstrim ini masih sangat potensial sekali terjadi. Jadi teman-teman yang mungkin di luar ruangan, yang aktivitasnya mobile, Mas Wardi aja suka aku bilangin, Dek, kalau misalnya lagi narik atau cari customer, kalau mau berteduh pas lagi hujan tolong cari tempat yang aman. Bahkan hindari kanopi-kanopi yang bisa terbang gara-gara angin. Karena ini aku melihat potensi itu di angka 2. Jadi ini baru banget aku cerna dari apa yang disampaikan Crondol. Crondol menyampaikan bahwa akan banyak orang yang sakit karena sedang disebarkan malam ini. Kemudian ada makhluk yang menyebarkan itu. Kemudian anginnya juga membawa penyakit. Anginnya hanya simbol saja sebetulnya, tetapi yang menyebarkan bukan berarti angin tadi. Anginnya ada campuran air ya yang terikat dan ini bisa terjadi juga dengan hitungannya seperti halnya hujan badai atau badai saat hujan atau angin kencang saat hujan sedang berlangsung. Ini dari angkanya saya baca. Jadi semuanya saya ukur teman-teman. Aku harapannya aku masih belum ketemu dengan Eyang, aku masih belum membahas ini secara jauh, tapi harapanku satu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jadi pesannya di balik apa yang saya sampaikan malam ini, jaga kesehatan saudaraku, kemudian minum vitamin bila perlu, istirahat tidurnya harus dikontrol, tirakat boleh tapi ada batasannya, kemudian juga ada hal yang harus kalian atur, artinya memang tidak semuanya harus berlebihan. Salah satunya konsumsi terkait dengan garam, asin, asam, manis, pedas. Ini harus kalian kontrol. Simbol penyakit atau simbol virus yang artinya airnya melimpah nih hati-hati juga lumayan banyak. Mungkin besok akan tidak sebesar hari ini, tapi nanti genap itu akan basah lagi. Jadi waspadai tanggal-tanggal genap di bulan Desember. Jadi itu ada simbol basahnya. Apalagi tanggal 2 hari ini tuh aku harap sih nggak ada terjadi apa-apa ya, tapi dari hitungan angkanya 2 ini agak lumayan berbahaya. Salah satunya simbol terkuat memang muncul dari kemunculan virus baru, bahkan penyebaran virus yang disengaja atau untuk mencari keuntungan dari kejadian sesuatu. Artinya mungkin ada konspirasi-konspirasi yang sedang mencari keuntungan di balik penyakit ini. Jadi kayak ada sesuatu yang artinya memang sengaja. Ya jatuh permenku. Ya Allah jatuh. Kayak disengaja tapi artinya ini sebetulnya bukan disengaja. Disengaja tapi bukan disengaja. Hanya ada tunggangan-tunggangan secara garis besar. Satu, ini haknya Allah. Aku nggak bisa ngomong apa-apa juga. Artinya ini hanya sekedar ya mudah-mudahan yang disampaikan Crondol tidak benar maksudnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala. Dan tadi dia sempat mengatakan bahwa anak-anak yang di bawah usia 15 tahun ini juga akan rentan dengan sakit. Meskipun Crondol tidak bilang kalau sakitnya akan parah, tapi ini akan berakibat fatal dengan aktivitas yang sedang padat yang sedang kalian lakukan. Jadi akan lumayan mengganggu. Jadi tetap hati-hati. Apalagi satu lagi, kalau sakitnya tadi terkontaminasi dengan penyakit yang sudah ada di badan kita atau penyakit bawaan. Ya, itu intinya teman-teman. Mas Teh bikin video ini mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi, kalau manfaat ya biar jadi pahala, dan pahalanya ngalir nih bapak karena mamaku ning surga, amin.
Kalau memang nggak manfaat ya silahkan kalian skip saja. Harapanku sih apa yang disampaikan Crondol ini pertama kali sih Crondol ngasih warning ke saya tuh, mungkin karena saya sedang radang, saya sedang sedang apa sakit batuk dan sedang tidak baik-baik saja sebenarnya secara kesehatan. Jadi dia lebih ya wajar seorang adik yang apa dia akan menganggap saya kakaknya yang dimana saya harus dinasihati atau saya harus dijaga ketika takut kakaknya sakit atau apa. Mungkin dia beranggapan seperti itu. Pada dasarnya itu wujud kasih sayang. Cuman jujur teman-teman, hari ini tuh lumayan keras bahasanya dia ke saya. Jadi aku agak lumayan oke, aku berinisiatif menyampaikan ini ke kalian. Mau percaya mau tidak, anggap saja ini seru-seruan. Tapi setelah saya hitung dari angkanya memang apa yang disampaikan Crondol itu sangat-sangat mungkin. Jadi ada makhluk yang disebarkan. Mungkin di versi saya adalah seperti contohnya si kalong atau kelelawar besar tadi. Mungkin versi kalian juga berbeda. Silakan kalian bisa rasakan sendiri hawanya. Kemudian makhluk tadi juga bisa kalian lihat untuk orang-orang yang spesial. Dan pastinya ini bisa dirasakan. Dan apakah kalian juga merasa gerah meskipun ini dingin, semromong meskipun cuacanya sedang dingin? Silahkan tulis di kolom komentar. Selamat yang nonton video ini, penyakitnya tak ambil, tak kasihkan demit. Tak ambil, tak kasihkan demit. Balaknya juga tak ambil. Amin. Biar jadi yang baik-baik aja, yang jelek biar dibawa pergi sama demit. Amin. Yang penting tetap jaga kesehatan teman-teman, karena kalau nggak dia sampaikan Crondol saja, kemungkinan orang sakit itu kan besar karena emang sedang puncak musim hujan. Oke, jaga kesehatan, minum vitamin bila perlu. Jahe, kunyit, serai itu kan bagus, anti senyawa, antibakteri, anti senyawa lagi. Senyawa antibakteri maksudnya, itu bagus banget, jadi kalian boleh mengkonsumsi itu. Kemudian, aku kasih saran, aku secara pribadi, aku sedang menghindari air es itu sudah sejak lama. Minum air biasa saja, yang tidak dingin, atau bila perlu air hangat itu lebih enak sih di tenggorokan menurut aku, ya. Oke, gitu ya teman-teman. Sehat, berkah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ini nanti masih diedit lagi, masih ditayangin, jadi mungkin tayangnya akan malam, karena kalau live aku takut terkendala kayak kemarin, ada gangguannya gitu ya. Oke, terima kasih, selamat. Nanti kalau ada perkembangan jauh, Eyang menyampaikan, oh ini tipsnya, ini ininya. Tadi intinya teman-teman tetap hati-hati karena akan lumayan banyak orang sakit ya. Jaga kesehatan. Terima kasih, selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi indah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.